Baik Bapak Ibu, kita akan mempraktikkan bagaimana membuat ringkasan dengan Gemini Canvas. Oke Bapak Ibu boleh login ke Google, kemudian ketikkan Gemini, Gemini ya, Gemini. Oke, terus Bapak pilih Google Gemininya. Oke, ini tampilan sudah muncul Bapak Ibu. Oke, jadi untuk membuat ringkasan, biasanya kita kan mau mengajar suatu materi bisa dari beberapa sumber. Jadi kita bisa masukkan sumbernya dari sini, ya. Bapak Ibu klik tanda tambah, kemudian tekan upload file. Ya, oh ya Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu harus menyimpan file Bapak Ibu dalam bentuk PDF yang akan diupload ke Gemini. Ya, jadi sini saya ambil contoh video, materi saya tentang instrumen. Oke, ya kita tunggu sampai terupload. Oke, kita tunggu sampai terupload. Ini memerlukan beberapa menit ya Ibu. Sudah terupload. Kita kita lihat seperti ini. Kemudian kita kasih fontnya atau instruksinya ya. Di sini saya buatkan buatkan ringkasan ringkasan dari sumber tersebut. Atau lebih lengkapnya boleh Bapak Ibu tuliskan, saya adalah seorang guru guru produktif di SMK jurusan jurusan kimia industri. Oke, ya itu latar belakang dari Bapak Ibu dalam membuat form. Jadi dia mengenali siapa Bapak Ibu. Kemudian buatkan ringkasan dari sumber tersebut agar agar mudah dipahami oleh siswa SMK kelas kelas 11. Oke, kalau Bapak Ibu merasa cukup keterangannya, boleh sampai sini. Kemudian Bapak Ibu pilih alatnya itu kanvas. Ya, selain kanvas, di sini juga ada pembelajaran terpadu, ada deep research, dan ada gambar dengan Imagine. Mungkin akan diterangkan oleh narasumber berikutnya. Oke, ini pada saat ini saya kembangkan dalam bentuk kanvas. Kemudian kita oke kan, kita tunggu Gemini-nya untuk memprosesnya. Kita tunggu. Oke, Bapak Ibu, kita bisa melihat hasilnya. Ini keluar ringkasannya ya. Keluar ringkasannya secara garis besar. Jadi kita terarah mengajarnya ke arah mana. Nanti kita harus sesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Kemudian kalau untuk
ini kan bisa digunakan ya, digunakan sebagai ringkasan agar siswa kita lebih memahaminya. Jadi untuk buat siswa kita yang memiliki kebutuhan yang audio, bisa ini kita buat dalam bentuk ringkasan audio ya. Di sini selain ringkasan audio juga bisa halaman web, infografis, dan buat kuis juga bisa, kartu tanggung jawab juga bisa ya. Ini kita simpelkan untuk membuat ringkasan audionya. Oke, proses si Bapak Ibu biasanya memang membuat ringkasan audio memerlukan waktu yang lebih lama daripada membuat ringkasan secara biasa. Ini prosesnya ya Bapak Ibu. Nah, ini lagi proses sampai dia selesai. Kita tunggu dulu. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu ringkasan audionya selesai, jika ringkasan yang pertama tadi kita mau bagikan, kita bisa pilih klik bagikan ya. Kalau kita klik bagikan akan dia muncul ada bisa salin konten, ada ekspor ke dokumen. Jadi nanti bisa kita ambil di dokumen kita ke Google Doc. Oke, itu cara ngekspornya ya atau cara membagikannya. Ya, nanti dari link dokumen bisa Bapak Ibu bagikan ke siswa kita. Kalau mau dicetak juga boleh di sini. Nah, ini Bapak Ibu eh, ringkasan audio sudah selesai ya. Ringkasan audio sudah akan menunjukkan tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini karena yang punya saya tadi belum terbuka, jadi kita ada yang saya udah terbuka ini dia. Kemudian kalau kita mau downloadnya, pilih titik 3, kemudian tekan download. Ya, maka dia akan terdownload dan akan bisa kita kirim ke oke, ini kita download ya ke para siswa kita hasil downloadannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ngasih eh, tugas bacaan atau materi selanjutnya sebelum
Bapak Ibu tetap muka ke siswa kita. Nah, ini sudah selesai ya Bapak Ibu downloadannya. Kita bisa share yang dokumen maupun audio. Jadi siswa kita yang mempunyai sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dia kalau dia yang audio, dia bisa mendengarkan audio, pesan audio. Kalau dia yang visual, dia bisa membacanya dokumennya. Dan kalau dia audio visual, dia bisa membuka keduanya. Jadi terpenuhilah kebutuhan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Oke, itu dia kalau ntar ya. Ini dia kalau dia bentuk audio. Jadi kalau mau buat kuis gimana? Balik lagi kemari, ya. Kembali lagi kemari bisa kita buka di sini dia kuis. Oke, kuisnya atau eh selain itu kita bisa kasih formnya di sini. Ya, nanti kita lihat dulu ini. Setelah itu kita buat prompt gimana, berapa mau jumlah kuisnya, dalam bentuk apa. Nah, kalau ini karena kita hanya ngeklik buat kuis, dia hanya menyediakan 3 pertanyaan seperti itu. 3 pertanyaan aja. Ya, jadi ini kuisnya dalam bentuk pilihan ganda. Seandainya Bapak Ibu mau bentuknya pilihannya biasa kalau SMS kan sampai E ya. Bisa juga dikasih di prompt, bisa juga kasih di prompt perintah untuk membuat kuis. Misalnya buat kuis tentang sumber ini, sumber instrumen terdiri dari berapa soal dan pilihannya apa aja seperti itu. Oke, itu kuisnya ya Bapak Ibu ya dalam Gemini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.